Yang kita tampilkan bisa dipilih, tapi cara kita bersikap mencerminkan siapa kita yang berkelas. Meninggalkan kesan bukan mencari perhatian melalui polished in manners. Karena saat manners kita terpoles, cara kita dilihat pun berubah. Tapi apakah kita bisa melatihnya dalam keseharian? Karena polished itu tidak terbentuk dari satu hal besar. Ia hadir dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang dalam cara kita berbicara, dalam cara kita membawa diri, dan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Kita akan tetap berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills dan mindfulness yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kita bisa membeli tampilan yang terlihat berkelas, tapi cara kita bersikap tidak bisa dipinjam. Lalu bagaimana kita melatihnya dalam keseharian? Karena polished itu terbentuk dari hal-hal yang beretiket, yang mindful, dari kebiasaan kecil yang kita jaga, dari cara kita berkomunikasi, cara kita hadir, dan cara kita menghargai orang lain. Hal-hal ini dilakukan dengan sangat subtle. Tidak perlu berisik, tidak perlu dibuat-buat untuk dipamerkan. Tapi justru disitulah wibawa terbentuk. Kita sering mengira wibawa itu datang dari penampilan, dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita miliki, dari nama yang terkenal, dari kesuksesan yang diraih dalam jabatan, karir, kekayaan, status. Tapi seringkali yang benar-benar membuat seseorang terasa berkelas justru tidak perlu pembuktian, karena yang terlihat mewah bisa dibuat, tapi wibawa selalu terbentuk dari cara kita bersikap. Di video kali ini saya akan share tentang bagaimana wibawa dan kelas itu terbentuk melalui polished in manners. Bukan sekadar tahu aturan, tapi bagaimana tata krama itu menjadi bagian dari diri kita. Menjadi polished dalam manners bukan berarti menjadi orang lain. Bukan sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk memberi kesan, tapi tentang memiliki kepekaan terhadap waktu, terhadap ruang, dan terhadap perasaan orang lain. Ini adalah cara kita hadir dengan anggun, sopan, dan profesional di setiap situasi dimanapun kita berada. Ini bukan hanya tentang basic manners, tapi tentang kualitas diri yang bisa kita terus latih. Karena saat manners kita terpoles, cara kita dilihat pun berubah. Bukan karena kita mencoba terlihat penting, tapi karena kita tahu bagaimana membawa diri. Dan sejatinya, wibawa itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Bukan dari barang yang kita pakai, bukan dari latar belakang kita, tapi dari konsistensi, bagaimana kita bersikap bahkan dalam hal-hal kecil. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu polished in manners, tapi apakah kita bisa melatihnya dalam keseharian? Karena polished itu tidak terbentuk dari satu hal besar, ia hadir dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang dalam cara kita berbicara, dalam cara kita membawa diri, dan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Sebenarnya ada beberapa hal yang membentuk itu semua, yang diam-diam sering dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa, yang berkelas, yang genuinely terlihat. Hal-hal yang bisa kita adopsi,
dalam cara kita bersikap sehari-hari. Hal-hal kecil yang kadang luput diperhatikan tapi selalu terbaca. Salah satunya dari cara kita berkomunikasi. Let's dive in. Effective communication, cara kita berbicara, bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita menyampaikannya dengan jelas, dengan ringkas, dan dengan pilihan kata yang cermat dan tata bahasa yang baik, nada, intonasi, dan timing. Semua memberi kesan. Seorang yang polished tidak perlu banyak bicara, tapi hadir dalam percakapan dengan penuh perhatian dan dengan kualitas, bermakna dan cerdas. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup mendengarkan. Dan dari caranya berbicara bukan hanya penyampaian pesannya. Kita bisa menilai bagaimana seseorang membawa dirinya. Confidence and poise. Bukan percaya diri yang terekspos, tapi ketenangan. Cara berdiri, cara duduk, cara merespons tanpa tergesa-gesa. Ia tidak mencari perhatian, tapi tetap terasa kehadirannya. Salah satu hal penting tanpa terkesan arogan dalam tampil anggun adalah bagaimana kita membangun kehadiran diri kita. Percaya diri tanpa terkesan berlebihan. Bukan percaya diri yang dipaksakan, tapi ketenangan dalam membawa diri. Dan ini seringkali terlihat dari hal yang sederhana, dari bahasa tubuh kita, postur yang tegak, tatapan yang lembut, gestur yang tertata elegan, tanpa banyak usaha, tanpa banyak effort. Itu sudah menunjukkan kompetensi. Seorang yang anggun membuat orang lain merasa nyaman, tidak berlebihan, namun dia selalu ada dengan perhatiannya dan ini menghargai kehadiran orang yang tengah bersamanya. Dan itu juga terlihat dari bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya. Professional appearance dan grooming. Pernah nggak kita hadir di satu acara dan tanpa sadar pandangan kita tertuju pada seseorang, bukan karena tampilannya yang paling mahal atau tampilannya yang beda sendiri, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda. Tenang, rapi, dan berasa high value. Ia tidak berlebihan, tidak berusaha menarik perhatian. Tapi justru disitulah ia terasa menonjol. Dan di momen itu kita menyadari bahwa penampilan bukan hanya tentang mahal atau tidak, tapi bagaimana kita hadir dengan rapi, dengan pantas, dan sesuai dengan konteks. Baik itu formal, semi-formal, atau bahkan santai. Kita tahu bagaimana menempatkan diri. Dan ini terlihat dari detail kecil. Pakaian yang bersih dan rapi, aksesoris yang mendukung, tidak berlebihan, dan perawatan diri yang terjaga. Hal-hal sederhana memang, tapi justru itu yang membentuk kesan. Jadi intinya ini bukan tentang penampilan, tapi tentang penghargaan pada diri kita sendiri dan pada situasi yang kita hadapi. Dan semua itu terlihat dari hal kecil yang kita jaga dengan kesungguhan yang elegan. Nah, ini penting sekali nih, menghormati waktu dan janji. Kita pasti pernah mengenal seseorang yang selalu datang tepat waktu, on time. Tanpa banyak bicara, ia sudah menunjukkan keeleganannya. Bukan hanya soal disiplin, tapi tentang keandalan, kejujuran, dan rasa hormat. Ia menghargai waktu dan jadwal orang lain, dan juga menghargai dirinya sendiri. Terlihat dari hal-hal sederhana, seperti saat ia memberi jawaban apabila berhalangan, hadir sesuai janji, memberi kabar jika terlambat, dan tidak membuat orang lain menunggu tanpa kejelasan. Dan tanpa disadari itu mencerminkan satu hal, bagaimana seseorang mengelola dirinya. Jadi ini bukan hanya tentang waktu, tapi tentang penghargaan pada komitmen, pada diri sendiri dan pada orang lain. Orang bisa lupa apa yang kita katakan, tapi tidak bagaimana kita menghargai waktu mereka. Ini bukan hal kecil, tapi selalu meninggalkan kesan. Dan dari bagaimana kita menghargai waktu, kita menyadari ada sesuatu yang lebih subtle
yaitu bagaimana kita membaca situasi dan merespons dengan tepat. Emotional intelligence. Di satu rapat yang cukup genting, saya pernah memperhatikan seseorang di tengah tekanan, ia tetap tenang, terkendali. Cara ia merespons tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak reaktif, tapi tetap hadir dengan jelas. Dan ada satu hal yang terasa, sebuah kedisiplinan yang halus, graceful discipline. Dan di momen itu, saya juga menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kemampuan berbicara, yaitu bagaimana kita mengelola diri dalam situasi. Inilah emotional intelligence, yaitu kemampuan untuk membaca situasi dan menjaga respons. Karena tidak semua hal perlu diucapkan dan tidak semua reaksi perlu ditunjukkan. Orang yang polished terlihat dari ketenangan dan kepekaannya terhadap suasana. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup menjaga ruang. Ia mendengarkan dengan perhatian dan menyampaikan dengan nada yang lembut, bukan untuk terlihat baik, tapi karena ada rasa hormat yang memang hadir dari dalam dirinya. Ia membuat orang lain feel valued. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Tidak perlu menonjolkan diri karena ia sudah tahu nilai dirinya. Dan dari situ ia memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa melihat status, tanpa menunggu siapa yang sedang memperhatikan. Bahkan dalam perbedaan, ia tetap tenang, mencari titik temu dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Jadi, emotional intelligence bukan hanya tentang emosi, tapi tentang kehadiran yang tenang, terkendali, dan tetap menghargai ruang orang lain. Dan kepekaan itu sering terlihat dari hal-hal yang sangat detail. Nah, ini kita masuk ke hal yang selanjutnya, attention to detail. Hal kecil seperti cara duduk, cara memegang cutlery, atau bagaimana kita menutup percakapan di dalam perbincangan saat dining bersama misalnya, disitulah elegance terlihat. Hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari banyak orang, tapi justru disitulah elegance atau keanggunan ini terbaca. Orang-orang yang berwibawa biasanya sangat memperhatikan detail-detail kecil ini. Bukan sesuatu yang mencolok, tapi konsisten. Seperti memeriksa kembali isi email atau pesan WhatsApp sebelum terkirim. Menjaga ruang kerja tetap rapi. Atau bahkan mengirimkan ucapan terima kasih. Ia tidak menunda ucapan terima kasih. Ia akan segera menyampaikannya, bisa berupa pesan singkat dalam teks atau mengirim ucapan tertulis disertai rangkaian bunga atau gift kecil. Ini bukan soal perfeksionis, namun merupakan wujud kepeduliannya, pendekatan yang sadar dan menaruh hormat, respek pada orang lain yang mungkin dianggap sederhana. Demikian juga saat menyapa di situasi formal, menyebut namanya full, lengkap, bukan nama panggilan atau julukan. Karena menghargai situasi dan bahwa penyebutan nama orang itu merupakan penghargaan. Karena pada akhirnya ini bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang komitmen pada kualitas diri. Dan dari situlah image pribadi dan profesional terbentuk. Semua ini terjadi bukan instan, namun dalam kurun yang bertumbuh dan berkelanjutan. Continuous learning. Manners bukan sesuatu yang selesai dipelajari. Ia berkembang seiring kita bertumbuh dan berinteraksi dengan banyak hal. Manners adalah sesuatu yang terus berkembang. Seiring pengalaman, seiring pertemuan, seiring kita tumbuh, orang yang berkelas tidak merasa sudah selesai belajar. Orang yang polished biasanya punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, terhadap hal-hal yang belum mereka pahami. Bukan untuk terlihat tahu segalanya, tapi karena mereka
terbuka untuk belajar. Mereka menjaga komitmen pada diri sendiri untuk terus berkembang, mengikuti perubahan, mengenal berbagai perspektif, bisa dari hal sederhana seperti membaca berbagai pengetahuan hingga fiksi, mengamati seni, atau memahami budaya yang berbeda, dan lingkungan hidup, bahkan hingga tren fashion dan perawatan diri. Dan tanpa disadari, itu membentuk wawasan yang membuat percakapan terasa lebih hidup, lebih dalam, dan lebih bermakna. Sebab yang menarik bukan hanya apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita memahami dan membawanya dalam percakapan. Kindness and considerations. Dan pada akhirnya semua ini kembali ke satu hal, yaitu kepedulian. Bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai. Karena tata krama yang baik selalu berakar pada kindness, kebaikan hati, rasa hormat, respect, dan perhatian terhadap orang lain tanpa memandang latar belakang atau kedudukan mereka. Dan seringkali ini terlihat dari hal-hal yang sangat basic. Cara kita mengucapkan tolong atau mohon dengan niat kepada siapapun tanpa memandang kamu atasan, kepada staf, atau orang tua ke anak. Cara kita menyampaikan terima kasih dengan tulus bukan sekadar singkat atau terburu-buru, tapi benar-benar hadir, yang benar-benar genuine. Tidak hanya menulis makasih ya atau thanks disingkat dengan THX. Pakai tanda seru pula yang seolah yang penting aku udah baca pesannya dan menjawab. Namun ditulis dengan lengkap. Terima kasih ya undangannya. Ya, saya confirm hadir. Atau terima kasih ya untuk dinernya tadi. Sangat delicious dan kebersamaan kita yang seru tadi. Dengan disebutkan secara khusus untuk apa ucapan terima kasihnya. Menahan pintu saat kita masuk ke satu ruangan dan ada orang lain di belakang. Memberi ruang, terlibat interaksi. Hal-hal kecil ini yang mungkin terlihat biasa, tapi selalu terasa. Mempelajari manners itu bukan hanya tentang tahu bagaimana bersikap atau untuk terlihat bergengsi dan naik kelas, tapi tentang komitmen dan dedikasi untuk terus mengembangkan diri dan memperlakukan orang lain dengan hormat, penghargaan, dan kepedulian. Dan dari situlah hubungan kita terbentuk. Peluang terbuka baik untuk pribadi maupun profesional. Dan kepercayaan juga tumbuh. Maka kita tahu cara kita memperlakukan orang lain selalu kembali pada siapa kita. Jadi ketika kita berbicara tentang polished, kita tidak sedang berbicara tentang kesempurnaan, tapi tentang kesadaran bahwa setiap gestur, setiap kata, setiap sikap mencerminkan siapa kita. Elegance bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita membawa diri. Jadi teman-teman, jika kita ingin terlihat lebih berwibawa, bukan hanya tentang menambah apa yang kita miliki, tapi juga memperhalus cara kita bersikap, karena bertumbuh itu penting. Kita belajar, kita berkembang, kita memperluas wawasan. Tapi di saat yang sama, bagaimana kita membawa semua itu dalam sikap dan kehadiran kita, itulah yang benar-benar terasa. Yang kita tampilkan bisa dipilih, tapi cara kita bersikap mencerminkan siapa kita yang berkelas. Meninggalkan kesan bukan mencari perhatian. Mulai dari hal kecil, lebih sadar dalam cara kita hadir di setiap situasi. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika video ini bermanfaat untukmu, subscribe untuk yang belum, klik likes, comments, bagikan. Dan agar tetap terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di ETQ berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.